Inspirasi firman, sinar kasih. Kontras. 1 Korintus 15 ayat 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Dalam kehidupan ini, ada banyak hal yang bersifat kontras. Ada orang yang sangat kaya, tetapi menampakkan diri di tengah masyarakat sebagai orang yang bersahaja. Ada dokter yang jenius, rela melayani di pedalaman. Kontras lainnya adalah adanya orang yang ketika duduk di bangku sekolah, tidak menunjukkan prestasi yang tinggi, tetapi kemudian hidupnya berhasil. Ketika Rasul Paulus menjelaskan tentang akan adanya kebangkitan tubuh, ia mengawalinya dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian ia beranjak kepada pelbagai kontras tentang benih yang ditabur, yang bisa diartikan dengan kematian, namun kemudian muncul tunas dan menjadi tanaman yang diartikan dengan kehidupan. Hina menjadi mulia, lemah menjadi kuat. Pengajaran mengenai akan adanya kebangkitan tubuh dalam kemuliaan ini memberikan kepada kita 3 hal penting. Pertama, hidup yang lama harus mati dan dikuburkan, barulah kemudian muncul hidup yang baru bersama Kristus. Ini menjadi formula baptisan air, di mana seorang yang telah menerima Yesus Kristus kemudian menguburkan hidup yang lama dan bangkit dalam hidup yang baru. Kedua, kita berpengharapan kepada kemuliaan yang telah disediakan Allah bagi kita saat nanti kita mengalami kebangkitan yang pertama. Ketiga, kita perlu memberitahukan orang lain tentang hal ini agar mereka tidak ceroboh dengan apa yang mereka katakan dan lakukan, sebab kelak semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, Hakim yang adil. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, saat ini kami datang untuk mengucap syukur atas betapa besarnya kebaikan dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Ya Bapa, saat ini kami memohon kiranya Engkau terus menyertai kami, sehingga berkat kasih setia-Mu tercurah atas kami, baik itu berkat jasmani maupun rohani. Biarlah melalui berkat-Mu kami dapat memanfaatkan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana dalam situasi pandemi ini masih banyak kasus COVID yang melonjak di beberapa daerah. Mari Engkau yang memberi kesembuhan dan pemulihan bagi bangsa dan negara kami. Berkati juga proses vaksinasi yang masih terus berjalan agar boleh berjalan baik dan lancar. Kami juga berdoa ya Bapa, pelayanan di Gia Jemaat Pringgading. Bantulah hamba-hamba-Mu dalam menjalani tugasnya, urapilah mereka dan biarlah semangat dan sukacita senantiasa ada dalam kehidupan setiap hamba-hamba-Mu dalam kesetiaan untuk melayani-Mu. Biarlah pelayanan setiap hamba-Mu di Gia Jemaat Pringgading menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga setiap jemaat-Mu yang sakit boleh disembuhkan, yang susah dihiburkan, dan yang berkekurangan Engkau berkati dengan penuh kelimpahan seturut kasih karunia-Mu. Kami juga berdoa untuk kampus Sekolah Tinggi Teologi dan Entrepreneurship Pringgading atau STEP. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati lembaga pendidikan ini, supaya boleh menjadi saluran berkat dan kepanjangan tangan Tuhan untuk menciptakan generasi muda Kristen yang menjadi teladan yang benar di tengah bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar setiap seru doa kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.